Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan diskusi pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai prinsip dan nilai-nilai anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari dengan NIM 2020A1H050 yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya adalah Mas Kendi Tentri Maharani yang bertugas sebagai pemateri pertama, Indra Ramdanatul Ruspa sebagai pemateri kedua, dan Kristina Yuni sebagai pemateri ketiga. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Tendri membacakan materi yang pertama, dilanjutkan oleh Ruspa, dan terakhir Yuni. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya Mas Kendi Tentri Maharani dengan NIM 2020A1H056 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu 1. Akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, yang kelima kontrol kebijakan dalam suatu organisasi, institusi atau masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai anti korupsi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran ibaratnya seperti uang yang berlaku di mana-mana, termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya, mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga karena menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Yang kedua yaitu kepedulian. Kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seseorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun di lingkungan di luar kampus. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramdanatul Ruspa dengan NIM 2020A1H047. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. 3. Kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Kedisiplinan. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer, namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan
tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. 5. Tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut Sugono pada tahun 2008. Kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan keadaan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. 7. Sederhana. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. 8. Keberanian. Dalam mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian 9. Keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak bagi mahasiswa. Karakter adil ini perlu sekali dibina sejak mahasiswa masa perkuliahannya, agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Yuni, NIM 2020 A1 H052. Saya sebagai pemateri ketiga dan akan melanjutkan materi ketiga, yaitu mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Yang kedua, transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajaran atau fairness. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para penjabat negara. Yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Demikian
Demikian materi dari saya serahkan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.